Dilut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Junaida Diah Eka Rahayu MPD. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Blitar sama mengajar di salah satu FI di Blitar, nggih, Bu Junaida. Ya. Bu Junaida, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Jadi sebagai tugas PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Makassar untuk mengerjakan LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi. Jadi nanti ada sekitar dua hal yang ingin saya diskusikan, tanyakan berkaitan dengan masalah yang sudah saya temukan dan diketahui akar penyebab masalahnya. Bisakah saya mulai, Bu Junaida? Silakan, Bu Novi. Jadi setelah kita diskusikan, ada masalah pertama yang kita temui itu adalah rendahnya motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA, terutama pada materi gerak lurus. Nah, setelah kita diskusikan, ternyata akar permasalahannya adalah model pembelajaran yang digunakan guru masih monoton, sehingga belum meningkatkan motivasi belajar siswa. Menurut Bu Junaida, kira-kira model pembelajaran apa yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, terutama materi gerak lurus? Mohon solusinya. Terima kasih. Iya. Kalau saya lihat sekarang ini ya, dilihat dari kurikulum Merdeka Belajar juga, pemerintah itu kan memberikan kita mengeksplor anak-anak ya, memberikan kesempatan pada guru untuk bisa bagaimana sih menstimulus anak agar kemampuan berpikir tingkat tinggi itu muncul, gitu ya. Nah, kebanyakan di semua pelajaran fisika ya, khususnya di materi gerak lurus ini, memang anak-anak itu seperti ada gitu ya, tanda kutip atau kadang-kadang mereka itu sudah malas dulu atau mulai apa ya, ada mindset di situ, mindset sulit gitu ya. Bisa saja itu menurut saya betul sekali. Tadi itu mungkin karena model pembelajaran yang diberikan oleh guru monoton. Kalau menurut saya solusi yang bisa saya tawarkan itu sebenarnya ada yang namanya pembelajaran diferensiasi ya. Kita bicara itu dulu sebelum kita menggunakan model atau media apa gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu karakteristik dari siswa kita. Siswa kita itu kan beragam, di mana mereka punya bakat dan minat yang berbeda, di mana mereka mempunyai gaya belajar yang berbeda, sehingga dalam waktu kita menentukan media atau model pembelajaran yang ingin kita terapkan di sekolah itu pas, gitu ya. Jadi bukan kita ingin memeta-metakan anak dengan istilahnya apa ya, mengelompokkan itu memang benar itu, tapi hanya pada diri kita sendiri ya. Jadi tidak sampai anak-anak tahu gitu ya, oh tingkatnya anak ini sekian, maksudnya dia mampunya materi ini itu tingkat, misalnya dilihat dari taksonomi ya. Misalkan kita mau mengajar ke anak yang punya tingkat kemampuan yang kita bicaranya apa ya, kemampuan tinggi, rendah gitu ya, sedang gitu ya. Nah itu berarti kan kita harus tahu dulu, kita buat apa, misalkan dibuat yang namanya pretest ya, pretest. Jadi kita tahu, jadi pretest dulu, kita tahu kemampuan siswa kita seberapa. Dari situ kita bisa mengelompokkan anak-anak tadi berdasarkan pretest tadi. Jadi anak-anak yang memang punya kemampuan tinggi di bidang itu, karena pelajaran IPA itu selain anak itu bisa IPA sendiri kan dia harus mampu menghitung kan, gitu ya. Kadang anak-anak kesulitan dalam materi matematikanya gitu ya, untuk menghitung analisisnya. Nah, jadi mungkin itu. Kemudian guru dengan mengelompokkan 3 itu, tapi mengelompokkannya itu yang tahu guru gitu ya. Oh, jadi tidak usah dieksplor gitu, nggak boleh ya?
Ya, tidak. Jadi kalaupun mau ngasih soal, ini soal dulu ya. Ya. Kalaupun mau ngasih soal itu kalau anak-anak yang tingkat tinggi itu kasih yang analisis agak tinggi ya, yang hot. Jadi mereka tidak bosan dengan soal-soal kita yang terlalu mudah, tertantang. Untuk anak yang tingkatnya rendah atau kurang ya, sehingga mereka itu kasih soal yang mudah aja, gerak lurus itu ambil aja JKW masih apa ya, kecepatan gitu tentang itu ya. Nah, gitu itu dulu hitung-hitung yang sederhana, tanpa ya? mencari ya sederhana dulu. Jadi anak-anaknya itu merasa, oh aku itu mampu gitu loh, Junovi. Ya. Oh aku itu mampu ya. Kalau sudah langsung soalnya itu disamakan dengan yang bisa, itu anak itu jadi alah gak iso, males lah gitu kan. Iya benar. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa terapkan pembelajaran diferensiasi di sini. Nah, kalaupun mau pakai media, jangan yang menurut. Jadi ditekankan apa sih gerak lurus itu kan apa kan ya? Ada GLB, ada GLBB itu harus jelas. Patokannya di kecepatan kan? Ya, atau percepatannya. Jadi itu tidak iki lho Ra, ngitungnya karo iki, rumusnya iki. Tidak seperti itu, tapi harus tahu kalau harus tahu istilahnya kita konkretkan, semi konkret atau kita buat ilustrasi ya. Kalau gerak lurus beraturan, teratur. Namanya teratur itu gimana? Kalau ibaratnya naik sepeda, apa ya? Ada hubungannya dengan apa? Sepeda itu bergerak kan seperti itu ya. Pasti ada hubungannya dengan kecepatan. Kalau gerak lurus beraturan, berarti kecepatannya bagaimana? Anak-anak wis kan dipancing ya. Oh, kecepatannya tetap ada gitu kan ya. Kan maunya kita ke situ. Benar, ya. Kalau kecepatannya tetap ada hubungannya dengan percepatan. Gimana percepatannya kan? Dan seperti itu. Jadi itu seperti itu. Kalau berarti untuk modelnya itu kira-kira model apa, Bu? Belum tahu ya, disesuaikan juga ya? Iya. Kalaupun mau berbasis masalah, ya itu ya itu tadi dibuat pengelompokan gitu ya, diferensiasi tadi. Kalau dibuat ini kita apa istilahnya ya? Kalau model based learning itu juga bisa, tapi itu tadi kita harus tahu siswa kita gitu ya. Tapi kalau itu berarti untuk mengajarnya. Kalau misalkan untuk soalnya ya, kalau mengajarnya tetap bareng gitu ya, sama gitu. Iya, kita buat konkret, semi konkret itu, karena kalau konkret ya sulit juga ya. Iya. Jadi bisa berupa video, itu bagus itu kayaknya video bagus itu, kayak mobil bergerak gitu ya. Kalau misalkan itu masalahnya sekolah saya itu di kelas-kelasnya tidak ada LCD-nya, bahkan sekolah dianggap tidak punya LCD begitu loh. Jadi saya kesulitan kalau menggunakan video itu harus bagaimana. Pernah saya mencoba hanya pakai laptop saya satu taruh depan, akhirnya kan yang belakang nggak fokus, malah gerumbul-gerumbul, malah tidak bisa begitu. Kalau praktek kira-kira praktek apa ya Junaida ya? Kalau misalkan itu apa itu namanya pembelajaran itu. Jadi kesulitannya itu di situ karena kekurangan media di sekolah saya. Ya, kalau kayak gitu ya memang kita kaitkan dengan sehari-hari. Anak-anak kan rata-rata bisa naik sepeda. Iya. Nah, kebanyakan tuh anak-anak itu bukan yang tidak kesulitan tuh ngitungnya itu loh, Bu. Siswa saya benar-benar. Nah, kalau ngitung bisa dikaitkan dengan satuan, anak-anak biar enggak hafal, biar enggak menghafal ya. Iya, benar. Bisa buat segitiga itu, segitiga JKW. Iya. Jadi kadang saya kalau mengajar tuh diingat-ingat dulu SD kan ada matematika ya, Jokowi gitu kan. J kan kalau SD saya ngajarnya Jokowi gitu. Oh, berarti kalau misalkan kata kuncinya harus tahu itu. Kita patokannya di kecepatan atau percepatan. Kalau gerak lurus, kalau di di SMP itu kan ada kecepatan awal gitu ya, ada kecepatan akhir gitu ya. Kalau itu pada gerak lurus beraturan, kata kuncinya ada di kecepatan dan percepatan kan? Karena kecepatannya konstan, jadi percepatannya 0 gitu ya. Jadi
tinggal AT-nya itu 0, berarti kan AT-nya ya. 0, ya benar. AT-nya 0 gitu. Dan Gitu. kayaknya seperti itu. Berarti Kalau yang lebih sesuai itu berbasis dikaitkan, masalah ya, problem based learning berarti ya, PBL ya, Bu ya. ya dibuat itu. Tapi sebelumnya, kalau inquiry kira-kira cocok apa enggak, Bu? Inquiry. Kan tadi dilihat dari anaknya. Oh iya Kalau juga terlalu ya. lepas, anaknya nggak bisa mandiri, susah itu. Itu kan anak-anak yang dilihat siswa kita itu Iya. seperti apa gitu. Kalau kita lepas gitu ya, inquiry itu kan dia mencari sendiri, mencari sendiri. Nah, berarti kan kita harus punya namanya medianya ya. Apa? Ini kan mau menawarkan media apa untuk mereka tahu. Kalau saya sih kayak gitu tuh, kalau guru yang kreatif ya pasti punya ya mungkin ya. Ini di bayangan saya masih ceramah ini ya. Kalian bayangkan kan enggak enak jadi yo. Bayangkan lah gitu. Iya benar-benar. Saya kalau ngajar gitu suruh bayangkan karena nggak ada. Jadi nanti cari literasi mungkin ya yang, tapi kalau dikaitkan percepatan itu kan, kalau percepatan itu apa sih sebenarnya kan gitu ya. Percepatan itu kan perubahan dari kecepatan yang kita lakukan kan. Kalau misalkan gerak lurus saya melaku angel panjenengan ndak ono alat ukure ya Bu. Iya benar-benar. Iya. Kalau cepat itu punya sepeda motor kelihatan ya, ada speedo itu kan 40 km terus, dan jadi kayak gitu. Itu kayak dikaitkan ke anak-anak gitu ya. Kalau 40 km percepatan itu ini, kecepatan awalnya sekian, kecepatan akhir sekian, berarti kan tidak ada percepatan gitu ya. Iya, benar. Gitu. Kalau gerak lurus berubah beraturan, bisa dipercepat, bisa diperlambat. Jadi makanya ada nilainya untuk A-nya ya. Iya. Seperti itu. Iya. Berarti lebih tepatnya daripada inquiry karena menurut karakteristik siswa saya kemungkinan tuh kurang terbiasa belajar mandiri. Jadi kalau inquiry lebih mudah. Kalau untuk karakteristik saya anak yang seperti problem based learning ya, PBL ya Bu ya berarti ya. Karena belum terbiasa praktek juga kan, lab juga tidak ada di sekolah. Jadi kalau lab tidak ada, LCD tidak ada. Jadi kalau menurut Bu Junaida solusinya lebih tepatnya PBL daripada inquiry. Karena siswa belum terbiasa. Kalau pengenan pembelajaran diferensiasi itu. Pembelajaran berdiferensi. Berarti pertama memang dikasih pretest dulu ya Bu ya? Tes. Kita harus pretest dulu sehingga anak kita tahu kemampuan siswa kita. Hitung biasa atau gimana gitu ya, hal yang ada kaitannya dengan itu. Berarti kalau pretest itu sebelumnya tidak usah diberitahu minggu depan sebelum pelajaran Bu Novi beri pretest, tidak usah seperti itu ya Bu ya? Langsung gitu aja ya? Idealnya itu seperti itu. Iya. Cuma materi-materi sederhana saja kan ya yang ditanyakan ya kan? Ya. Baiklah, terima kasih untuk jawaban yang pertama. Untuk masalah yang kedua itu di sekolah saya adalah siswa masih kesulitan mengerjakan soal HOTS. Ternyata akar permasalahannya adalah guru belum menerapkan pembelajaran berbasis HOTS dengan optimal sehingga siswa masih kesulitan dalam mengerjakan soal-soal HOTS. Kira-kira langkah apa yang harus saya lakukan sebagai guru untuk menerapkan pembelajaran berbasis HOTS itu? Apakah ada hubungannya dengan model atau bagaimana, Bu? Mohon solusinya. Iya, kemampuan berpikir tinggi itu kan harus diasah ya, harus dilatih. Nah, gimana cara melatihnya ya? Tidak hanya dengan mengerjakan soal, tapi melatihnya itu dengan kita ngasih tugas, misalkan proyek ya. Misalkan bikin jembatan, misalnya ya. Dari situ kan mereka bisa berpikir kalau jembatannya kayak gini, iso ambruk, misalnya seperti itu ya, bahannya segini. Nah, itu kan ada proses berpikir di situ ya. Berapa yang dibutuhkan, terus akan apa ya, kalau itu apa ya, materi apa sih kira-kira iso. Ini tentang gerak lurus juga ini. Untuk pembelajaran gerak lurus ya. Misalkan kita
kita bergerak di lintasan yang lurus, yang halus dengan kasar kan ya. Ada kayak kan ada perbedaannya. Itu kenapa kan anak-anak itu kan nanti itu kan ada proses berpikir, oh iya, karena adanya kayak gesek sehingga dia lambat seperti itu ya. Atau di rem itu kan bisa memperlambat. Jadi menurut saya kalau mau HOTS itu lebih ke pembelajarannya dulu. Jadi kita tidak selalu ceramah memberi, tetapi kita ya dikit-dikit itulah istilahnya sering bertanya itu biasanya apa ya? Iya problemless, iya kayak gitu. Juga PPL juga ya berarti ya. PPL juga. Ngasih permasalahan, jadi mereka bisa berpikir, terus kalaupun mau inquiry ya bagus, tapi itu tadi inquiry itu harus terarah. Kita punya petunjuk, harus ada petunjuk. Paling tidak ada petunjuk yang jelas. Biar anak-anak karena kan belum terbiasa untuk ke sana, jadi harus ada petunjuk yang jelas. Kemudian apa tadi? Kalau mau HOTS lagi, gurunya harus paham HOTS itu apa. HOTS itu bukan soal sulit, misalnya soal ongkoe wangel. Iya benar. Tapi itu ada hubungannya dengan capaian penggunaan taksonomi belumnya atau tingkatan soalnya, mau C berapa kan gitu ya. Kalau mau HOTS itu kan C-nya C3 sampai ke atas lah ya. Kan? Kalau SMP C5 lah ya, sampai C5 Mbak. Iya sampai C5. Iya. Jadi KKO-nya, kata kerjanya itu bisa dicari gitu. Kata kerja operasional. Kalau hanya hitunglah kecepatan gitu ya. Itu kan mungkin buat anak-anak yang tadi itu yang tingkat rendah itu biar termotivasi dulu, bisa dulu. Anak-anak yang tingkat rendah tadi termotivasi dulu. Ya, karena dia biar seneng dulu IPA. Aku bisa nonton ya. Ternyata aku bingung. Kalau langsung HOTS biasanya itu tadi masih mau analisis. Benar. Ya, soalnya analisis pusing dulu pusing dulu. Ngitung iso kan gitu ya. Bener. Ngitung aja nggak bisa. Pusing dulu. Jadi seperti itu. Jadi harus yang satu di pembelajarannya harus yang memang berbasis masalah di situ ya. Anak-anak sering dikasih permasalahan. Permasalahan itu kalau bisa disemi konkretkan. Konkret itu ya dia melakukan ya, baik kayak praktek ya. Kalau hanya bayangkanlah gitu, susah banget. Itu memang susah kalau dibayangkan saja. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itu, Bu Novi. Terima kasih. Jadi kalaupun mau HOTS soalnya ya itu tadi gurunya harus paham HOTS itu apa ya. Iya benar. Jadi bukan. Kadang gurunya kalau sendiri berat. Saya angkanya jutaan gitu ya. Gitu. Berarti HOTS itu kan nggak harus yang angka-angkaan yang banyak-banyak hitungkan. Berarti boleh jangan hitung lah gitu ya. Untuk yang pertama-tama. Berapa kali langkah itu berapa kali langkah? Iya. Mengerjakan langkah pengerjaan. Iya itu masuk ya ke dalam HOTS ya. Iya kan? Iya. Itu dari satuan loh. Itu kan sudah HOTS itu. Iya benar. Satuannya per sekon, terus sebenarnya kita maunya jam. Kan? Iya jadi kan jam. Iya benar. Itu kadang siswa saya itu untuk sebagai informasi, misalkan V sama dengan VS per T kan gitu ya. Per itu kadang nggak paham. Per itu artinya diapakan, Bu? Dibagi, belum paham. Jadi kata-kata per itu diapakan, dikali apa diapakan. Jadi kalau membuat per itu mereka pasti. Iya, pasti tanya per itu diapakan. Karena mungkin waktu SD itu terbiasanya bagi gitu ya kata-kata tulisannya. Kelas 1 tuh ini. Hah? Kelas 8. Kelas 1. Kelas 8 materi ini.
Cuma kebanyakan saya Padahal nggak ngajar kelas 7. Ya, saya nggak ngajar kelas 7. 8 Saya nggak kok ngajar nggak kelas ngerti 7, ngajarnya kelas 8 sama kelas 9. Cuma itu bukan hanya satu kali saya alami. Jadi kalau nulis per itu mesti siswa tanya, Bu, per itu diapakan? Loh, kok per diapakan? Per itu dibagi gitu. Jadi mereka belum terlalu paham gitu. Jadi makanya mungkin berarti belum kalau dibuat itu. Saya senang loh itu yang diferensiasi itu kan itu baru ya buat iya kita ya. baru. Jadi itu nggak terlalu guru itu nggak terlalu apa ya. Tapi ada capaiannya. Kita ambil capaiannya itu dibuat sama. Jadi ya capaian, maksudnya capaiannya apa gitu. Ambil yang terendah. Misalkan capaiannya anak dapat menghitung gitu ya Bu Novi. Iya, misalkan mencari gitu ya, mencari kecepatan dari misalkan gitu ya. Kan gitu aja kan. Nah, baru anak yang grade-nya tinggi dikasih yang lebih. Tapi nanti kalau misalkan seperti itu, kalau memberi nilai itu bagaimana, Bu? Saya juga sering kesulitan. Ada anak yang tingkatannya rendah sekali, cuma dia rajin. Akhirnya kan kita bingung. Ada anak yang bisa tapi ada absennya, misalkan pernah nggak masuk gitu. Nilainya ada yang kosong. Jadi kan kita bingung memberi nilai. Sedangkan anaknya rajin itu ternyata nilainya kalau mengerjakan kadang di bawah rata-rata semuanya gitu loh. Di remedi pun akan tetap. Nah, kadang kebingungan waktu memberi nilai. Iya, kadang-kadang memang ke situ. Padahal kita tuh sebenarnya jauh dari situ kan ada apa ya beban ya yang harusnya kita apa ya raih, yang harusnya kita tahu lah anak-anak itu kalaupun mau aturan kayaknya tadi itu yang saya tangkap dari Bu Novi itu apakah adil bagi anak yang tadi ya, iya anak benar yang gitu ya. Ya itu mungkin ada nilai plusnya bisa ditambahkan gitu Bu Novi. Kalau rajin terus nggak bisa, ya wes semampunya dia sudah, ya itu. Berarti kalau memberi nilainya itu standarnya berapa? Kadang kan misalkan KKM-nya itu 75 gitu. Okay. Memberi nilainya kadang saya paling 76 gitu. Tapi kok itu kan gimana ya? Memang KKM itu kemarin kami perdebatkan di pas guru penggerak itu loh Bu Novi. Memang harusnya siswa tidak ada KKM. Harusnya saat itu katanya guru pamong kami yang guru di penggerak itu memang tidak ada harusnya. Tapi kan di pemerintah kita mewajibkan ada KKM. Itu yang kami disuruh persamaan kita melakukan pembelajaran diferensiasi di mana di situ kan setiap anak mempunyai kemampuan berbeda gitu ya. Jadi kayaknya nggak match kalau ada KKM. Tapi kalaupun kita terbentur dengan sistem yang harus ada KKM sekarang ya, kalau menurut saya nggak apa-apa lah kasih nilai yang itu ya. Nilai KKM lah nggak apa-apa menurut saya. Karena kan anaknya sudah berusaha. Ya wis kan anaknya itu pasti punya kemampuan yang lain, dan makanya kemampuan yang lain itu yang nanti kita muncul. Iya. Yang belum tergali sebenarnya kan seperti itu ya. Kalaupun dipaksakan anak nggak sulit kan gitu itu ya. Iya, kalau sulit dipaksakan. Terus nanti gurunya. Iya. Terima kasih Bu Junaida atas solusi-solusinya dan wawasannya yang sungguh sangat luar biasa bagi saya. Saya baru ngeh loh, masalahnya pembelajaran berdiferensiasi itu saya sudah pernah dengar. Cuma ternyata caranya itu adalah memberi pretest. Ini saya baru paham dari jenengan. Jadi terima kasih sekali atas ilmunya, wawasannya, dan waktunya. Subhanallah telah membantu saya. Bu Junaida ini adalah teman kuliah saya sebenarnya. Ya udah, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Bisa saya akhiri, nggih? Terima kasih. Semoga Bu Junaida sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Tadi si kecil nangis. Usia berapa? Ya,
Halo. Halo. Udah dimatikan dulu. Ya, tak matikan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Junaida. Wabarakatuh.